Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patu Arif Pujangga, kelas 2B, NPM 19 2019 1048. Di sini saya akan menjelaskan tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum adalah kumpulan rencana, tujuan, materi pembelajaran, dan bahkan cara mengajar yang digunakan sebagai pedoman oleh para pengajar demi tercapainya tujuan akhir pembelajaran. Jika ditinjau dari segi istilah, kurikulum dapat diartikan sebagai suatu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar dia bisa mendapatkan medali atau penghargaan. Kemudian hal tersebut diadaptasikan ke dalam dunia pendidikan menjadi sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari atau ditempuh oleh seseorang peserta didik demi mendapatkan ijazah sebagai penghargaannya. Sebagai rangkaian rencana demi terwujudnya tujuan pendidikan, tentu kurikulum memiliki beberapa fungsi. Pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum memiliki sifat mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi dalam lingkungan yang cenderung dinamis. Yang kedua, fungsi integritas. Fungsi integritas mampu menjadikan alat pendidikan yang dapat membentuk pribadi-pribadi yang utuh serta berintegritas di masyarakat. Yang ketiga, fungsi diferensiasi. Kurikulum sebagai alat pendidikan yang memperhatikan pelayanan kepada peserta didik yang mana mereka memiliki perbedaan masing-masing yang perlu dihargai. Yang keempat, fungsi diagnostik. Kurikulum berfungsi untuk memahami dan mengarahkan potensi seseorang peserta didik agar dia dapat menggali terus potensinya dan memperbaiki kelemahannya. Itu adalah beberapa contoh yang bisa saya sebutkan. Selanjutnya, sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga efektif ketika dia berada di lingkungan masyarakat kelak. Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi secara positif dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan suatu rangkaian peristiwa kompleks dan sistematis. Dalam peristiwa tersebut terjadi interaksi pendidik dan peserta didik dalam rangka perubahan sikap dan pola pikir yang menjadi kebiasaan bagi peserta didik yang bersangkutan. Pembelajaran yang berkualitas sangat tergantung dari motivasi peserta didik dan kreativitas pendidik. Peserta didik yang memiliki motivasi tinggi ditunjang dengan pendidikan yang mampu memfasilitasi motivasi tersebut akan membawa pada keberhasilan pencapaian target belajar. Hubungan kurikulum dengan pembelajaran. Kurikulum dapat dikatakan sebagai pedoman bagi proses pembelajaran apabila dalam pelaksanaan pembelajaran para pengajar benar-benar mengikuti haluan yang diinginkan kurikulum. Begitu juga sebaliknya, pembelajaran bisa memberikan masukan pada penyempurnaan kurikulum yang selanjutnya apabila proses evaluasi benar-benar berjalan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.